Persoalan pengelolaan aset pasca disita atau dirampas masih menjadi perdebatan dalam pembahasan substansi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI menekankan kehati-hatian dan ketelitian agar nilai aset yang dirampas tidak menurun. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, menjelaskan, aset-aset produktif seperti kebun dan peternakan yang masih menghasilkan maupun korporasi yang masih aktif beroperasi akan kehilangan nilai ekonominya jika pengelolaan terhenti karena tersangkut kasus hukum. Undang-Undang Perampasan Aset juga harus mengatur tata kelola aset sitaan secara komprehensif agar aset yang disita tidak menjadi aset mangkrak. Nah, aset ini kalau kita bagi dua, ada aset yang berbentuk berwujud kayak benda-benda gitu, mobil gitu ya. Tapi ada juga tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti kebun sawit, pertambangan, bahkan ada lagi saham yang nilainya bisa naik turun, Bitcoin yang juga berubah-ubah, macam-macam aset ini. Dan kalau itu bagian dari kejahatan, bagaimana ngelolanya? Nah, jangan lupa yang kedua tadi menjadi penting karena ketika itu diambil, disita, itu dirampas kalau bahasa yang sekarang, sebelum tereksekusi, barang ini jadi status quo kan. Yang punya asal tak bisa lagi punya akses. Hinca juga mendorong adanya studi kasus mendalam pada negara-negara yang mengalami kegagalan pengelolaan aset rampasan kasus kejahatan seperti Inggris dan Kolombia. Hal ini krusial agar pengelolaan aset sitaan hasil kejahatan di Indonesia berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan urgensi Undang-Undang Perampasan Aset. Kendan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.